Kalian masih suka rugi dalam trading saham? Tonton video ini sampai habis. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This Channel. Dan hari ini kita masuk ke saham series lagi teman-teman. Dan di saham series kali ini gue akan ngasih tahu tips and trick kayak gimana caranya mengeliminasi kesalahan-kesalahan kalian dalam trading sehingga itu menyebabkan kalian loss teman-teman ya. Dan ini informasi yang gue kasih ini akan nge-cut sekitar 60% dari kesalahan-kesalahan yang kalian buat, sehingga nanti trading kalian akan pastinya jadi lebih bagus. Tetapi sebelum gue mulai, gue mau ingetin buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya sudah ada di description di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Ingat teman-teman, gue nggak punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya ada yang mengaku-ngaku nama gue di Telegram atau di platform lain dan menawarkan sejumlah investasi atau apapun itu sudah dipastikan adalah penipuan teman-teman atau scammer ya. Jadi hati-hati kalian. Gue sekali lagi nggak punya grup lain selain di Discord. Oke? Nah teman-teman, hari ini kita akan bahas gimana caranya untuk nge-cut kalian punya kesalahan sehingga trading kalian tuh nggak jadi hancur gitu ya. Jadi di sini gue akan share 3 tips teman-teman ya, caranya gimana. Tentunya berdasarkan technical analysis ya teman-teman ya. Dan di sini videonya juga nggak akan terlalu panjang ya. Gue akan jelasin langsung aja to the point, intinya seperti apa. Dan seperti biasa teman-teman ya, gue akan jelasinnya itu di monitor supaya kita bisa lebih berinteraksi, lebih jelas, dan juga gue jelasinnya lebih enak teman-teman. Sekarang yuk kita ke monitor. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor dan sekarang kembali lagi gue pakai trading view untuk menjelaskan ke kalian teman-teman ya. Karena di saham ini gue biasa pakai trading view ini untuk analisa ya. Dan di layar kalian ini ada saham namanya MDKA teman-teman ya. Dan buat kalian nonton IHSG 3 saham gue atau nonton konten TikTok gue ada update tentang saham-saham yang gue kira-kira bisa dijadikan rekomendasi untuk ditradingkan ya teman-teman ya. Dan kemarin gue sebut ada MDKA juga ya. Jadi hari ini karena kontennya relate ya, jadi gue akan menggunakan si MDKA ini ya teman-teman ya. Sekarang tanggal 22 Desember ya. Jadi oke teman-teman ya, hari ini temanya adalah atau tips yang and trick yang gue bagi adalah gimana sih buat kalian yang masih sering rugi ya di saham ya. Karena mungkin reasonnya bukan karena sahamnya yang salah teman-teman ya, tetapi karena entry-nya yang salah gitu ya. Jadi artinya gini, pada saat kalian rugi teman-teman ya, itu bukan berarti kalian pemilihan sahamnya itu salah. Mungkin saham itu bagus teman-teman ya, secara fundamentalnya bagus gitu ya, dan secara performance perusahaannya kalian sudah riset misalnya dengan laporan keuangannya itu bagus segala macam. Tapi kok pas saya beli kenapa ya saya malah rugi gitu ya. Itu permasalahannya mungkin bukan di sahamnya tetapi di entry-nya teman-teman ya. Jadi di sini di kesempatan kali ini gue akan ngasih tahu ke kalian tips and triknya gimana caranya mengeliminasi kesalahan-kesalahan yang nggak perlu yang menyebabkan kalian itu rugi di dalam membeli saham ya, terutama saham-saham yang blue chip gitu lah ya. Karena gini loh, karena gue nggak mau kalian punya pikiran lah ini katanya saham blue chip bagus kok gue beli malah turun ya. Ya itu yang tadi gue bilang ya, bukan berarti sahamnya yang jelek, tetapi mungkin entry kalian yang kurang bagus. Oke? Jadi di sini videonya akan cepet aja karena gue langsung to the point aja teman-teman ya. Di sini gue akan kasih 3 tips and trick ya gimana caranya kalian mengeliminasi kesalahan-kesalahan yang gak perlu di dalam entry teman-teman ya. Oke? Yang pertama teman-teman ya, itu kalian harus mengerti yang namanya konsep dari tren. Oke? Di sini ya, kalau misalnya kalian sudah ngikutin YouTube channel gue sudah banyak banget berbicara dan membuat video tentang yang namanya tren. Kalau misalnya belum ngerti, kalian cek dulu tentang tren di video-video gue sebelumnya, oke? Tapi sini gue akan membahas singkat aja ya. Kalau misalnya kalian mau beli saham, kalian make sure dulu lihat trennya tuh harus bullish teman-teman ya. Karena di saham itu kita tradingnya bukan seperti di forex atau di OTC market ya, yang kita bisa dua arah, bisa buy or sell gitu ya. Di saham Indonesia ini kita cuma bisa buy doang teman-teman, kita nggak bisa sell short gitu ya, kita cuma bisa buy long gitu ya. Oke, jadi intinya kalau di saham itu lebih gampang. Kenapa? Karena kita nggak perlu lagi membedakan ribet-ribet mencari saham-saham yang bearish atau bullish. Stick to the bullish trend. Oke, kita cari saham-saham yang bullish. Caranya gimana bang cari mengidentifikasi tren yang bullish atau enggak? Ada 2 cara yang paling gampang ya. Kalian terserah kalian mau menggunakan trend line ya, atau kalian menggunakan moving average seperti yang kalian lihat di gambar ini ya, di chart gua ya. Di sini gua akan contohin pakai moving average aja ya. Di sini gua pakai 55 teman-teman ya. Tapi kalau misalnya kalian adalah seorang trader ya, dan tradingnya itu bisa harian ya, bisa swing trade atau intraday, bahkan kalian tambahin deh teman-teman ya, tambahin exponential moving average-nya itu 21 dan 34. Oke, jadi di sini akan gue buat ya, di sini gue setting dulu ya, di sini gue kasih 34.
34 ya, seperti ini. Dan kemudian yang kedua ini gua ganti menjadi 21, oke. Dan di sini warnanya gue bedain. Ini gue kasih warna merah biar ketara ya. Oke, nah seperti ini akan ada 3 garis seperti ini teman-teman ya. Jadi gimana bang caranya mengidentifikasi tren ya? Ini gue sudah jelaskan berulang, tapi di sini gue akan review lagi ya. Kalian make sure moving average-nya tiga-tiganya menghadap ke atas. Oke, itu yang paling pasti, yang paling dasar ya. Terus pastikan moving average-nya tuh di antara satu dengan yang lain. Moving average ini punya spasi, punya jarak ya. Jadi punya jarak-jarak lebar-lebar seperti ini, tidak yang dempet-dempet kayak gini nih. Yang dempet-dempet gini tuh nggak boleh teman-teman ya. Jadi harus lebar gini, biarpun dia menghadap ke atas tetapi dia dempet-dempet seperti ini, it's not what we searching ya. Jadi kita harus find out yang spasinya bentuknya seperti ini. Oke, itu cara mengidentifikasi secara gampang. Kalau kalian mau lihat lebih lengkapnya di video gua tentang moving average itu sudah bisa. Oke, kalau mau pakai trendline ya gampang, kalian tinggal hubungkan aja trennya ya dari swing 1 ke swing 2 gini ya. Kalau misalnya kalian lihat garis trennya ini menghadap ke atas seperti ini ya, 45 degrees ya, 45 derajat ke atas ya, berarti itu trennya lagi naik. Kalau degreesnya lebih landai seperti ini, berarti trennya tuh tetap naik tetapi agak lebih lemah aja daripada yang 45 degrees seperti itu. Oke, itu rules number 1 ya. Kalian harus mengidentifikasi yang namanya tren itu seperti apa. Oke. Dan kemudian teman-teman ya, setelah kalian sudah bisa mengidentifikasi ya ini trennya seperti apa teman-teman ya, yang kedua ya, kuncinya yang kedua adalah kalian harus mengerti konsep dari primary trend, minor trend, secondary trend. Oke, 3 itu ya. Apa tuh bang primary trend, secondary trend, minor trend itu apa? Jadi gini loh, di dalam Dow Theory ya, Dow Theory itu adalah basic principle dari technical analysis. Kalau misalnya kalian mau belajar technical analysis, kalian baca dulu deh tuh Dow Theory gitu ya. Jadi dalam prinsip dari si Dow Theory itu mengatakan bahwa tren itu memiliki 3 secara skala ya. Yang pertama itu adalah primary trend ya, itu yaitu tren yang besarnya teman-teman ya. Tendensi yang menunjukkan harga ini geraknya tuh seperti apa. Jadi contohnya di MDK ini primary trendnya tuh lagi naik. Karena apa? Karena gerakan di market besarnya itu dari sini ke sini ya, itu tendensinya tuh naik ya. Dan kemudian ada bentuk tren yang kedua itu adalah secondary trend. Secondary trend itu apa bang? Secondary trend itu adalah gerakan korektif teman-teman ya dari si primary trendnya. Jadi kalau misalnya pergerakan harga ya itu nggak mungkin teman-teman ya, kalau misalnya sahamnya itu mau naik ya nggak mungkin tuh sahamnya tuh geraknya lurus seperti ini sampai atas, nggak ada belok-beloknya, nggak mungkin. Pasti ada yang namanya korektif karena gerakan saham itu ya atau gerakan market itu bergerak di dalam wave teman-teman ya atau gelombang. Jadi ada yang namanya impulsif seperti ini gerakannya naik ke atas dan juga ada yang korektif. Jadi sebelum dia naik lagi untuk lebih tinggi ya, dia pasti koreksi dulu. Koreksi ini kalau misalnya kita analogikan kayak ibaratnya kalau manusia itu kayak ngaso gitu loh teman-teman, yang ngaso ngumpulin tenaga untuk dia terbang lebih tinggi lagi. Itu namanya secondary trend atau corrective trend gitu ya. Atau kalau misalnya kalian sering dengar itu ada correction, ada retracement atau apapun lah ya. Intinya secondary trend itu adalah gerakan korektif ke bawah yang melawan dari primary trend atau gerakan tren yang sesungguhnya seperti apa. Dan kemudian yang ketiga yang kalian harus tahu itu adalah minor trend. Oke, minor trend ya. Minor trend itu apa bang? Di dalam satu primary trend dan secondary trend itu ada gerakan-gerakan kecil, riak-riak kecil atau noise teman-teman ya, yang membentuk ya seperti tren-tren ini juga, tren-tren kecil juga gitu ya. Dan ini yang tren-tren kecil ini kita namakan sebagai minor trend. Oke. Nah, terus bang, kalau misalnya gue udah tahu, oke lah gue udah tahu tentang prinsip si primary trend, secondary trend itu apa, fungsinya buat apa, kegunaannya untuk apa. Jadi gini, kalau kalian sudah tahu ya intinya gini loh, di dalam saham kita hanya boleh entry di secondary trend atau di corrective trend ya. Jadi ini nih yang kita entry nih pada saat dia turun kayak gini nih. Jangan entry pada saat harganya sudah jalan atau lagi di primary trend. Sebenarnya boleh-boleh aja asal kalian tahu manajemennya seperti apa, terus itu lebih advance lah ya. Jadi kalau misalnya kalian mau entry ngejar harga, ibaratnya itu harus memiliki ilmu yang lebih mumpuni, yang lebih advance. Tetapi kalau misalnya untuk kalian yang ibaratnya masih baru mulai trading segala macam, intinya ikutin aja yang apa gue kasih tahu di sini ya. Jadi kalian tinggal cari secondary trend seperti ini ya, atau corrective trend, yang mana itu harganya itu tidak boleh tidak boleh melebihi dari setengah badannya ini gampangnya gitu aja. Jadi kalau misalnya badannya dari sini ke sini nih teman-teman ya, dari sini ke sini, ini kita tinggal ukur aja nih tengah-tengahnya di mana nih, setengahnya di mana. Oke, setengahnya di sini. Nah berarti harganya itu nggak boleh lebih dari tengah-tengah ini aja. Ini kenapa gue kasih pakai bahasa seperti ini supaya kalian yang pemula itu
lebih mengerti, gampang nangkepnya gitu ya. Kalau gua sebenarnya ini pakai Fibo sebenarnya ya, Fibonacci segala macam, kalian harus ukur retracementnya nggak boleh lebih dari 61,8 bla 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 bla. Tetapi buat kalian yang baru mulai pasti itu akan bingung ya. Jadi kalian bisa nonton dulu video gua Fibo sebelumnya. Dan sampai sekarang ini biar kalian gampang nangkepnya ya, kalian tinggal ikutin aja. Ini primary trendnya kalian ukur dari sini ke sini, ukur setengahnya semana. Nah, korektif trendnya syaratnya itu nggak boleh lebih dari tengah-tengah ini ya. Jadi kalau dia di bawah ini ya udahlah kita cari yang lain. Oke. Itu adalah yang kedua ya. Jadi yang pertama itu make sure harganya di dalam tren yang bagus seperti ini ya. Dan kemudian yang kedua itu adalah kalian lihat ya harganya ini bergeraknya itu di atas moving average-nya atau enggak gitu ya. Dan kemudian kalian lihat pada saat marketnya ini kita mau entry, kalian lihat apakah dia berada di corrective wave seperti ini atau secondary trendnya atau di primary trend. Kalau di secondary trend baru kalian bisa entry. Tapi kalau misalnya kalian itu masih di primary trend, kalian jangan entry dulu seperti itu teman-teman. Oke. Nah, itu yang kedua ya teman-teman ya. Oke teman-teman, yang ketiga adalah ini yang ketiga teman-teman ya. Kalian harus make sure dia itu swing low-nya sudah jadi dulu. Kalian pastikan swing low-nya sudah jadi dan juga harganya kembali ke atas moving average-nya. Itu adalah cara yang ketiga. Oke. Jadi ini sangat simpel sekali teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian lihat, oke, sekarang trennya itu sedang up, sedang bullish teman-teman ya, dan kemudian harganya sedang korektif sekarang di fase seperti ini ya, dan kemudian ternyata pada fase seperti ini korektifnya dia nembus moving average-nya ke bawah nih ya, tetapi dia masih belum lebih dari setengah badannya. Itu masih oke. Ternyata di sini dia bikin swing low ya, dan pada saat harga bergerak ke atas dia kembali lagi ke atas moving average-nya. Dan disinilah teman-teman yang gue kotakin biru ini ya. Sebentar, gue kotakin dulu. Nah, gue kotakin ini teman-teman ya. Nah, di sini ya, ini adalah area di mana kalian bisa entry untuk buy. Kenapa? Karena situ sudah memenuhi 3 syarat yang tadi gue sudah bilang ya. Yang pertama itu adalah dia membentuk spasi-spasian ya. Dan kemudian yang kedua dia dikorektif ya. Kemudian pada saat dia masuk ke atas lagi, dia sudah di atas moving average lagi, dan moving average sudah mulai membuat spasi lagi di bagian sini teman-teman ya. Jadi ini adalah 3 cara yang paling simpel yang bisa kalian lakukan untuk mengeliminasi segala kebodohan atau ketidakperluan kesalahan yang tidak perlu ya yang kalian lakukan di market, sehingga itu bisa membuat kalian menjadi rugi dalam trading saham. Jadi permasalahannya hanya di entry teman-teman ya. Nah, kalau misalnya kenapa gue pakai reason ya, kemarin yang gue bilang kenapa MDKA ini bisa naik teman-teman ya, itu kan sudah gue jelasin juga ya kemarin di video hari Minggu. Tapi ini gue kasih concern lagi, kenapa? Karena dia sudah nge-break dia punya structure di sini teman-teman yang pertama ya. Dan kemudian kalian perhatikan aja, gue bermain dengan price action dan juga dengan pattern, dengan pola teman-teman ya. Kalian tinggal lihat aja polanya di sini ya. Ini kenapa gue bisa predik di sini bakal nge-boom ya teman-teman. Kalian lihat aja. Perhatikan di daerah sini teman-teman ya. Ini sangat mirip polanya sama sebelahnya gitu. Jadi pada saat dia bergerak ke atas ya, dia bikin base di sini kecil, dia langsung nge-spike ya, atau mengalami percepatan trennya. Dan di sini kalau dia kemudian dikoreksi ya, koreksi ini kembali lagi ke titik awal ibaratnya, dan dia mulai build up lagi persis sama ya di bagian sini teman-teman. Ini build upnya sebelah sini dan sebelah sini itu sama. Dia bikin build up lagi, bikin konsolidasi kecil lagi, dan nextnya apa? Nextnya kan spike teman-teman ya. Ya udah, nextnya percepatan. Ini yang terjadi kemarin teman-teman ya. Dan itu kemarin gua untungnya belum telat. Kenapa? Karena kita masih ditungguin nih ya. Pas hari Jumat kemarin tutupnya masih di close di sini, dan hari Seninnya pas dibuka dia booming ke atas. Oke. Dan memang pada minggu ini ya, kan kemarin di hari Minggu udah bilang ya, ini minggu korektif sebenarnya kan, ada kemungkinan itu minggu korektif. Jadi saham-saham itu akan terkoreksi, dan ini juga merupakan koreksi yang memang sehat gitu ya. Kalau misalnya IHSG mau naik lagi tuh dia harus koreksi dulu, kalau nggak malah jadi nggak sehat gitu. Oke. Jadi ini adalah 3 cara simple yang kalian harus tahu teman-teman ya, dan ini benar-benar bisa kalian langsung praktekkan ya. Jadi ya silahkan teman-teman praktekkan, dan komen di bawah hasilnya gimana ya kalau misalnya kalian sudah coba. Jangan lupa untuk share video ini, follow TikTok gua, karena di TikTok gua itu juga gua share tentang rekomendasi saham dan juga tips-tips untuk trading saham ya. Gua akan bahas full saham di TikTok teman-teman ya. Jadi kalian bisa follow TikTok gua. Tinggal lihat aja ya, nanti gue juga cukup sering update di situ ya. Kalian juga bisa mungkin ngambil sesuatu dari video itu tersebut ya. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu videonya teman-teman ya. Semoga bisa bermanfaat, dan sekarang kita balik lagi ke kamera teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah caranya ya kalau misalnya kalian mau mengeliminasi atau nge-cut kesalahan-kesalahan kalian yang nggak perlu ya. Jadi gue kasih tahu hal yang sangat simple, yang bahkan pemula sekalipun ya kalian tuh bisa coba, dan kalian bisa langsung praktekkan di trading kalian teman-teman ya. Dan sekali lagi gue mau ingetin buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di aplikasi
Discord teman-teman ya, grup trading yang gue buat di aplikasi Discord, linknya sudah ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Dan sekali lagi, gue nggak pernah punya grup selain di Discord. Jadi kalau misalnya ada yang mengatasnamakan gue di grup lain ya, di platform lain seperti Telegram, WhatsApp dan lain-lain, dan menawarkan investasi, kalian itu harus hati-hati karena itu sudah dipastikan adalah penipu atau scammer. Dan juga follow Instagram gue dan TikTok gue ya. Di TikTok gue tuh sama seperti channel gue ini, This is Daryl. Dan juga di Instagram gue itu adalah @darylyahya. Kalian juga bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa video-video seperti ini tuh bermanfaat untuk kalian. Dan juga kalian bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi yang ada di video ini teman-teman ya. Dan juga kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang apapun itu yang mau gue bahas ke depannya teman-teman. Gue akan usahakan untuk baca ya, dan juga gue pasti akan berusaha juga untuk membuatkan kontennya untuk kalian teman-teman. Oke, mungkin sampai sini dulu teman-teman videonya. Semoga apa yang gue sharing kali ini bisa bermanfaat untuk kalian dan tentunya bisa kalian langsung praktekkan dalam trading kalian teman-teman ya. Ya, sampai jumpa di next video. Jangan lupa ya teman-teman, semua orang bisa cuan. Salam sukses, bye bye.